maka dia menginjili Tuhan, menjadi misionaris. Dia menjadi penginjil Tuhan, tapi dia tidak mau membekali dirinya dengan hal apapun juga, bahkan sendal jepit pun tidak ada. Nah, maka dia dijuluki sebagai seorang misionaris berkaki darah, karena dia berjalan kaki berkilo-kilometer untuk memberitakan firman Tuhan, namun dalam menyederhanakan hidup itu sendiri. Nah, saya katakan bahwa ini sesuatu ekstrim. Saya tidak menyalahkan Sadur Sundarsih dalam setiap pelayanannya. Tetapi yang saya salahkan adalah kadang orang melihat kekayaan sebagai satu momok di dalam dirinya, sehingga akhirnya dia menolak. Tapi ada juga yang melihat kekayaan adalah segalanya, maka kadang-kadang dia jatuh di dalam konteks ini. Betul? Nah, kalau demikian, apa itu kesederhanaan hidup di hadapan Allah? Yang pertama, kalau kita lihat di sini, dia katakan begini, ayat yang ke-7, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Apa intinya di sini? Kesederhanaan hidup di hadapan Allah adalah yang pertama, orang tidak mempertuhankan kekayaan, tetapi dia tidak mempersetankan kekayaan. Ini poin yang pertama. Orang yang memiliki kesederhanaan hidup di hadapan Allah adalah orang yang tidak mempertuhankan kekayaan, tetapi dia tidak juga mempersetankan kekayaan. Apa artinya? Dia tidak melihat kekayaan segala-galanya dalam hidupnya, tetapi dia juga tidak melihat kekayaan sebagai sesuatu momok yang bisa menghancurkan akan hidupnya. Nah, di sini ayat yang ke-8 bukan berarti Agur sendiri, Agur bin Yake, bukan menolak namanya kekayaan. Bukan berarti dia berpikir bahwa dengan adanya kemiskinan dan lain sebagainya hidup ini bahagia. Tidak. Tetapi dia punya satu prinsip di sini bahwa Tuhan jangan kasih aku kaya atau jangan kasih aku miskin. Sebenarnya intinya bukan berarti dia tidak mau kaya. Bukan berarti kalau Tuhan menghendaki kemiskinan dalam hidupnya berarti dia tidak mau. Bukan itu. Tetapi poin yang pertama adalah ada potensi di balik kekayaan itu. Maka masalahnya di sini adalah dia mau jaga Tuhan. Tuhan, saya rindu supaya posisi kekayaan tidak mengambil tempatmu di dalam hatiku. Tetapi juga Tuhan, saya minta kemiskinan tidak membuat saya, tidak ada dalam hidupku dan membuat saya akhirnya mencela Engkau. Jadi intinya di sini adalah Tuhan tetap dalam posisi yang sebenarnya dalam hidup. Masalahnya bukan banyaknya kekayaan. Masalahnya bukan pada sedikit atau tidak adanya kekayaan. Tapi masalahnya adalah apakah ketika semuanya kita miliki, kita menyadari di mana posisi Allah di dalam hidup kita. Itu masalahnya. Sehingga kalau dalam 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang kebodohan hidup manusia, di mana ini satu ungkapan daripada Agur sendiri, dia katakan, aku mengejar segala sesuatu, namun aku sampai capek atau berlelah. Akhirnya dia sadar, aku orang yang apa? Bodoh. Kenapa? Karena konsentrasi yang dia kejar adalah hal itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kekayaan adalah Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau kekayaan menjadi Tuhan di dalam hidupnya, ada 2 potensi yang ada. Yang pertama, hidup seluruh orang itu dikonsentrasikan kepada kekayaan. Betul? Yang kedua, kalau orang katakan bahwa kekayaan adalah Tuhan di dalam hidupnya, maka kekayaan akan menjadi tujuan di dalam hidupnya. Padahal
kekayaan bukan tujuan, tapi saya katakan apa? Pendamping hidup. Pendamping hidup. Tapi orang katakan kalau begitu miskin saja. Miskin. Saya ini orang miskin. Saya pernah tahu apa itu miskin dan saya tahu betapa melaratnya kalau miskin itu. Betapa menderitanya miskin itu. Saya dari umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Saya hanya punya celana panjang ini satu. Kadang kalau dicuci oleh mama saya, pas hari Sabtu dan tidak kering musim hujan, hari Minggu saya tidak ke gereja. Saya punya celana seragam sejak SD. Itu hanya celana seragam satu, warna merah. Jadi seragam merah putih. Jadi di sekolah pakai, di rumah juga pakai. Maka kadang-kadang bolong di sini. Kenapa? Biasanya kita main perosotan. Ya. Biasanya yang dari kampung tahu, yang dari kota pasti tidak tahu itu. Biasanya batang daripada kelapa itu, apa itu? Bukan batangnya, apa carangnya itu ya? Pelepahnya itu. Ya, saya terlalu lama di Jepang jadi saya. Maaf, itu kan. Pelepahnya ini saya tidak tahu bahasa Jepangnya apa karena saya tidak pelajari itu. Saya kebanyakan belajar kanji, jadi itu tidak ada kanjinya. Komen saya. Pelepahnya itu disingkirkan apa itu daun-daunnya. Kemudian kami mulai cari tanjakan. Kadang sebelum pergi sekolah, jadi kalau sekolah jam 7, kami pergi jam 5. Cari itu, atau pulang kami singgah dari tanjakan itu. Bawa itu, pasang di sana.